Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Baik teman-temanku sekalian, perkenalkan saya Muhammad Abdul Haris dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram. Nah, teman-teman, di sini ketika kita berbicara tentang kewarganegaraan, kita tidak akan lepas dari hukum, teman-teman. Nah, hukum saat ini itu lemah penegakan hukum pada saat ini, teman-teman. Bisa kita lihat, jangan jauh-jauh, bisa kita lihat di media sosial sekarang. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum namun tidak ditindaklanjuti, teman-teman. Salah satunya bisa kita lihat deklarasi kepala desa, teman-teman. Deklarasi kepala desa itu sangat melanggar undang-undang Bawaslu, tapi Bawaslu di sana menjelaskan tidak ada pelanggaran undang-undang, teman-teman. Tidak ada pelanggaran aturan. Padahal jelas apa yang disampaikan oleh perwakilan dari atau jubir dari Prabowo itu, deklarasi kepala desa itu adalah menyampaikan aspirasi, teman-teman. Lantas aspirasi apa yang disampaikan ke salah satu capres atau cawapres, teman-teman? Seharusnya kalau mau menyampaikan aspirasi harus ketiga calon presiden itu, teman-teman. Kalau cuma satu berarti di sana ada kepentingan politik. Dan itu lagi, teman-teman. Yang kedua, penegakan hukum kita lemah. Dengan lahirnya MK yang melahirkan MK. Itu, teman-teman, bisa kita lihat. Kita sebagai mahasiswa, kita sebagai generasi Z, jangan melek, jangan tutup mata terhadap dengan isu-isu politik, teman-teman. Bisa kita lihat, teman-teman, coba siapa saja yang menggunakan keputusan MK itu, teman-teman, kalau bukan salah satu calon wakil presiden, teman. Gak ada. Dari ke-6 calon wakil presiden, dari ketiga calon wakil presiden, hanya satu yang menggunakan putusan MK tersebut, teman-teman. Nah, saya menilai dari teman-temannya sebelum MK itu diputuskan, saya sudah membahas, oh ini ada kepentingan politik di sana, teman-teman. Di sana sudah ada skenario, itu opini saya, teman-teman. Nah, maka dari itu, teman-teman, saya harap kepada teman-teman semuanya, khususnya masyarakat NTB, harus cerdas dalam memilih rakyat, dalam memilih presiden, teman-teman ya. Harus cerdas dalam memilih wakil presiden. Lihat rekam jejaknya, lihat prestasinya, teman-teman. Kita semua menginginkan Indonesia adil. Kita semua menginginkan Indonesia sejahtera. Jangan sampai hal serupa terjadi pada masa yang akan datang, di mana hukum dikendalikan oleh kekuasaan. Bukan sebaliknya, teman-temannya. Seharusnya hukum yang mengendalikan kekuasaan, bukan hukum yang dikendalikan oleh kekuasaan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan hari ini, kawan-kawan. Pertama, saya sampaikan bahwa banyak sekali kezoliman, penindasan, kemudian ketidakadilan yang dilakukan oleh para pimpinan, para penguasa oligarki yang kemudian hari ini bisa kita lihat sampai sekarang. Pada dasarnya keadilan itu harus ditindaklanjuti, diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang. Ada salah satu kasus, kawan-kawanku sekalian, di mana pejuang yang berada di wilayah Donggo Soromandi wabil khusus yang disebut sebagai FPR, yang kemudian kordumnya sampai sekarang masih ditahan, kawan-kawan. Kenapa? Karena mendesak yang dinamakan pembangunan, yang pada dasarnya itu merupakan kewajiban dari pimpinan-pimpinan dari pemimpin itu sendiri. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Jangan sampai, kawan-kawan, para pemimpin oligarki yang minum racun dalam keadaan sadar, lalu mahasiswa, pemuda yang akan menjadi tumbangnya. Hidup mahasiswa,
hidup rakyat Indonesia. Mungkin sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan aspirasinya sambil nunggu Pak Anies nih? Dari sebelah sini mau? Ada teman-teman perempuan yang mau ngomong? Boleh, boleh banget. Ayo, tepuk tangannya meriah. Cek. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak kenal. Maka dari itu saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arifah. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Saat ini saya sedang semester 5 dan saya dari prodi matematika. Wow, tepuk tangan buat saya dulu. Berbicara tentang pemimpin, saya juga sebenarnya jadi pemimpin sekarang teman-teman. Pemimpin di sebuah organisasi terkhusus perempuan. Yang dimana tadi sempat kayak jujur ya teman-teman, saya untuk maju ke sini aja itu perlu memberanikan diri. Karena berdiri di depan orang sebanyak ini itu perlu mental yang sangat-sangat begitu banyak teman-teman. Tepuk tangan lagi buat saya. Terima kasih, terima kasih. Boleh juga ketawa. Di sini kan kita disuruh untuk mengeluarkan aspirasi gitu ya. Tentu di sini kita semua ini menginginkan yang menjadi pemimpin Indonesia ini adalah yang mempunyai pertama intelektual yang apa? Iya, karena di sini seperti kita ketahui bahwa Indonesia sendiri itu mempunyai isu-isu ataupun problem yang begitu banyak, terutama isu-isu tentang keperempuanan, yang dimana keadilan yang didapatkan, keadilan dan hak yang didapatkan perempuan itu sangat sedikit didapatkan, terutama di Lombok ini. Saya sendiri, jujur ya teman-teman, saya kuliah itu nggak ada dukungan dari keluarga. Tepuk tangan dulu saya. Jujur ya teman-teman, saya kuliah di sini itu nggak ada dukungan dari keluarga. Saya mencoba beasiswa, daftar sendiri, dan ketika saya lulus, saya kira itu bakal, oh bagus kamu lulus, silahkan kuliah. Tapi ternyata tidak, teman-teman, tidak. Mereka malah bilang, buat apa kamu kuliah? Buat apa? Nanti kamu ujung-ujungnya di dapur, sumur, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kan berbicara tentang kodrat, perempuan itu kodratnya yaitu untuk hamil, menstruasi, dan itu yang namanya kodrat. Yang kita mengurus dapur itu sebenarnya itu bukan kodrat, itu bisa loh kita misalkan nih nanti saya jadi wakil presiden misalkan teman-teman, amin, kayaknya tapi enggak deh. Misalkan nanti saya jadi wakil presiden, saya bisa loh cari pembantu dan saya tidak harus jadi pengurus dapur gitu. Jadinya sebenarnya itu perempuan itu punya hak untuk terlebih untuk mengenyam pendidikan. Dan menurut saya sampai sekarang saya bangga sama diri saya sendiri karena walaupun tidak ada dukungan dari orang terdekat terutama, tapi saya bisa maju sampai saat ini. Dan alhamdulillah banget. Nah, sekarang berbicara tentang pemimpin. Kita di sini menginginkan pemimpin yang tentunya bisa merubah Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia beberapa tahun lagi akan mendapatkan apa? Ada yang tahu? Oke, bonus demografi. Ada yang tahu apa itu bonus demografi? Jangan sampai nih kita di sini nggak tahu bonus demografi itu apa. Ada yang tahu? Oke, saya kasih tahu ya. Kalaupun salah benernya itu dari saya sih. Oke. Bonus demografi yaitu usia produktif dari rakyat Indonesia itu jauh lebih banyak daripada usia non produktif. Ada yang tahu usia produktif itu dari umur berapa sampai umur berapa? Oke, nanti cari di Google. Oke, Google, kita memanfaatkan itu digital. Kita memanfaatkan HP kita, jangan sampai kita scroll TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Oke, harapan kita tentunya Indonesia ini akan menjadi negara maju. Karena bonus demografi itu merupakan satu langkah awal ataupun waktu yang tepat untuk kita menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Kenapa? Karena diperkirakan ekonomi di Indonesia ini akan berada di tingkat keempat. Tapi itu kata Coki Pardede,
menjadikan kata Coki Pardede, menjadikan Indonesia itu menjadi negara maju sulit teman-teman, tapi pasti bisa. Sulit tapi bisa. Dan kuncinya adalah kita sebagai anak pemuda, kita sebagai kita yang sadar akan kebutuhan Indonesia, apa yang dibutuhkan saat ini, harus mampu gitu menjadikan Indonesia ini sama-sama, menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Setuju teman-teman? Kita jadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Setuju? Dan langkah awalnya itu adalah memilih presiden, memilih pemimpin Indonesia ini dengan cara hati, pakai hati. Jangan nanti dikasih uang malah belok gitu ya. Semisalkan nih saya tanya kepada teman-teman, semisalkan nanti ada oknum-oknum yang kasih ke teman-teman uang 1 juta mungkin. Apa kalian terima atau enggak? Terima? Terus terima? Terima? Jangan lagi. Serius terima? Oke teman-teman. Ya sih, kalau saya di posisi seperti itu, saya pasti akan menerima juga. Tapi bercanda, nggak mungkin. Walaupun saya orang susah, tapi saya nggak akan terima. Itulah saya. Dan nanti misalkan ya kita tidak bisa pungkiri juga bahwa masyarakat Indonesia ini memang didominasi oleh rakyat-rakyat miskin. Iya, dan yang rentan dapat money politik itu adalah masyarakat yang kekurangan uang lah seperti itu. Dan untuk mungkin orasi saya apa ya materinya, saya sebenarnya nggak pernah pelajari apapun dan saya cukup ya, terima kasih. Wah, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, saya cukupkan. Hidup sendiri tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.